A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid yang mulia ini, untuk sama-sama bermuhasabah diri. Kita menginginkan dari Allah kemuliaan untuk bisa istiqomah menjadi hamba Allah, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat malaikat penyetop kenikmatan, aksiru dzikra hadimil ladzah, perbanyaklah mengingat zat yang menyetop kenikmatan, malaikat maut. Karena kita enggak pernah tahu di bumi mana kita akan diwafatkan sama Allah. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Cuma Allah kabarkan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Maka yang mesti kita imani adalah al-maut haq, kematian adalah pasti. Dan orang akan dibangkitkan dalam kondisi dia diwafatkan. Begitu kata Nabi, yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat bagaimana kalian diwafatkan. Maka setiap manusia wajib bermuhasabah diri. Khawatir terjadi sebuah kematian yang buruk, khawatir terjadi adanya dosa jariah kalau kita belum bertaubat. Kita berbuat sebuah keburukan dan dicontoh oleh banyak orang, dan kita belum bertobat. Kalau kita sudah bertobat, tak ada dosa jariah. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak terbebani dengan dosa orang lain. Tapi kalau seandainya keburukan yang kita ajarkan dan banyak orang yang mengikuti, ini al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Secara umum memang ayat mengatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah sudah firmankan dalam Al-Quran Al-Jumu'ah, innal mautal ladzi tafirruna minhu, maut
yang kalian berlari darinya. Fa innahu mulaqikum, dia akan menemui kalian. Ini bahasa Allah loh. Ini ucapan bahasa langit ini, yang kita nggak bisa komplain. Sejak 14 abad yang lalu hingga akhir zaman nanti, hak Quran sebagai hudan petunjuk buat manusia. Kalau manusia yang beriman akan menjadi orang yang bertakwa dengan petunjuk ini, sehingga dia tahu sekali bahwa Allah kabarkan sesuatu yang hak. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya maut yang kalian menghindarinya. Artinya setiap manusia pasti menghindari maut lah. Jadi kalau ditanya, sudah siapkah anda berjumpa dengan malaikat maut? Ya pasti belum. Karena hukum asalnya manusia pasti menghindar. Cuma manusia nggak bisa menghindar kalau kita sudah bicara takdir. Makanya Islam cuma kabarkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Cuma yang jadi permasalahan, Islam yang mana? Ini kita tinggal di negeri yang orang semua mengatasnamakan Islam, betul? Sehingga ketika yang hak disampaikan pun Islam yang melenceng bisa komplain. Bahkan bisa mencaci maki kebenaran, mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu. Ini terjadi hingga membingungkan buat orang yang baru belajar. Tapi Islam yang dimaksud dan sepakat, ulama sepakat mengatakan, tentu Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sahabat melakukan, yang para tabiin mengikuti, para tabiin pun melakukan juga, dan ulama menyampaikan ke kita. Maka kita punya statement bahwa yang namanya agama Islam ini betul-betul harus memiliki hujah dan dalil. Qul hatu burhanakum. Ulama pun mengiring kita untuk paham dasarnya. Untuk lebih mencintai agama ini, kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, dan kenali Islam dengan benar. Karena berujung semua ibadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Makanya kita nggak mungkin dapat kematian yang husnul khatimah kalau dalam kondisi kita nggak kenal Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita tinggal di negeri yang pendahulu-pendahulu kita ini menegakkan tauhid loh. Kita punya dasar negeri ini, yakni ketuhanan yang Maha Esa, betul. Dan kita harus yakini yang Esa ya cuma Allah. Di sela-sela waktu saat disebutkan ketuhanan yang Maha Esa ini, di mana beragam orang beragama di negeri ini, berbeda suku dan bangsa, berbeda agama. Cuma yang menonjol untuk dikatakan dengan tegas saat itu, buat kami dasar negeri ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan agamanya apa saja, asal Tuhannya Esa. Siapa? Allah. Ini nggak bisa kalau nggak Islam. Maka tegas sekali pendahulu-pendahulu kita mengatakan bab tauhid dalam hal ini. Ya, boleh jadi semua orang mengatasnamakan Tuhannya Allah, tapi kan yang Esa cuma Allah. Sehingga dalam prakteknya ini bisa dipraktekkan. Nah, buat kita juga sama. Kita menganggap sebuah kebaikan dalam kehidupan, ukurannya siapa? Kalau ukurannya Allah, ya ini syariat. Ukurannya Allah ya syariat. Manusia nggak tahu kapan dia diwafatkan. Orang bicara kematian, jangan bicara usia tua. Janin dalam kandungan pun bisa Allah wafatkan belum lahir. Sedang lucu-lucunya anak yang kita miliki pun bisa Allah wafatkan. Atau apalah. Tapi yang pasti kita hanya mengimani bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut tadi, setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Kalau meninggal dalam keadaan belum baligh, ulama mengatakan kita ini bisa menjadi wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil di surga. Cuma kalau kita sudah meninggal dalam kondisi baligh, kan dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kita harus sadar bahwa setiap ibadah kita ini akan dipertanyakan sama Allah. Semua kehidupan yang kita lakukan di atas muka bumi ini pun bakal Allah tanya. Ketika kita wafat nanti, 3 yang mengantar kita, 2 kembali, 1 menetap.
Sanak famili mengantar kita, harta kita, mobil motor kita mengantar kita, dan amal soleh. Harta kita kembali, sanak famili kita kembali, yang menetap adalah amal soleh. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada janji yang dikatakan sama Allah ketika Allah perintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, percepatlah oleh kalian meminta ampun untuk Rabb kalian. Maknanya kamu minta ampun dengan memahami rububiyah. Karena orang bikin dosa juga pakai proses. Maka ketika dia bertobat pun dengan proses. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, percepat minta ampun sama Rabb yang menciptakan kalian. Orang bukan dilihat awal, dilihat akhir. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Kalau kalian sudah sadar bahwa kalian pernah berbuat sebuah kesalahan, cepat bertobat. Enggak usah takut, sahabat Nabi juga mayoritas hijrah. Orang yang pernah punya masa lalu, apalagi kita. Cuma mungkin memang ayat ini menekankan kita untuk bermuhasabah, karena kalimatnya min rabbikum, bukan min ilahikum. Min rabbikum. Kalau min ilah ubudiyah mutlak. Tauhid talab wal qasdu, dia kenal Allah ketika menyampaikan maksud. Tapi kalau min rabbikum, kamu kenali deh. Jangan kecil hati, kamu berbuat salah, kamu manusia. Dulu kamu mencopet, mencuri barang orang. Sekarang kamu sudah tahu, bertobatlah. Jadilah dia orang baik. Tetap kebiasaan mencurinya nggak hilang. Cuma yang dicuri hati anak ustadz, betul? Ya kebiasaan nyolong ya. Cuma sekarang syar'i, yang dia curi hati wanita yang soleha. Yang dia curi sekarang hati lelaki yang soleh. Iya, manusiawi sekali. Cuma ketika dia flashback bahwa dia punya masa lalu, dia nggak bisa memilih takdir. Dia tidak bisa memilih takdir. Takdirnya ini Allah yang tentukan. Kalau bisa milih takdir, kita sudah milih. Ya Allah, saya pengen banget jadi anaknya Rasul, anak sulungnya Khadijah binti Rasul, betul? Cuma kan nggak bisa pilih. Saya pengen banget jadi anaknya Abu Bakar, anaknya Umar, anaknya Utsman, anaknya Ali. Saya pengen banget jadi orang yang bersahabat dengan Nabi dunia dan akhirat. Kita nggak bisa pilih begitu. Allah sudah takdirkan takdir manusia. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfas sana. Takdir telah ditentukan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Allah sudah takdirkan. Tugas kita cuma memanfaatkan kesempurnaan manusia yang punya akal. Dengan akal ini kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan lebih dari itu. Yang baik di antara sekian banyak yang baik, yang buruk dari sekian banyak yang buruk. Akalnya berfungsi. Sehingga kalaupun dia punya masa lalu, dia tahu tugas dia sekarang memohon ampun. Bahkan Nabi tegas mengatakan di hadapan para sahabat, kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'ah. Semua perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah, kata Rasul. Riba yang pertama kumusnahkan, ribanya Abbas. Sahabat pun makan riba, betul. Cuma akhirnya sorga, lihat. Kenapa? Dia mau belajar. Kita pernah punya masa lalu yang buruk. Maka tugas kita untuk belajar apa yang membuat kita buruk di masa lalu. Jangan mengulang. Jadilah orang yang pandai menyimpulkan. Al-muhafazatu ala salafis shalih wal jadidil aslah. Dia pelajari keburukan di masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Ayo bangkit. Ayo belajar dari sejarah. Kalau dulu bambu runcing bisa mengusir penjajah, kenapa senjata canggih malah mancing penjajah, gitu loh. Kalau dulu ilmu yang pas-pasan bikin orang dulu punya rasa malu. Kenapa ilmu orang sekarang titelnya depan belakang nama kok nggak punya malu? Enggak ada rasa kepeduliannya sama sekali. Di negeri yang Allah merdekakan karena rahmat Allah, Indonesia merdeka. Ini musuh-musuh Islam dengan santainya pasang iklan racun, ngajak bangsa ini mati bersama. Iklan rokok sepanjang jalan, betul. Di bumi, di negeri yang kita cintai, Indonesia,
Dengan mudahnya orang mengajak orang makan riba konvensional, kredit dengan bank-bank konvensional, diajak manusia, dimudahkan mereka untuk gadai STNK, BPKB, laptop, handphone untuk sebuah riba. Susah untuk bisa kembali ke masa lalu. Nabi yang mengatakan, sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarjiu ladinikum. Kalian tidak mungkin bisa kembali kepada kebenaran kecuali kembali kepada agama kalian. Kenapa? Kalian telah melakukan 4 kemaksiatan. Tabayatum bil inah, kata Rasul. Kalian sudah membiasakan konvensional riba. Akhadtum ajnabal bakhor. Kalian sudah enggak mau peduli. Entah siapa yang membrainwash otak kalian. Kalian mengatasnamakan keyakinan, tidak mau memilih. Akhirnya yang memilih yang enggak jelas. Ini homoseksual memilih, lesbian memilih, pencopet, koruptor memilih pemimpinnya. Anda tidak memilih. Yang terpilih siapa yang mereka pilih? Ya kurang lebih kita wajib patuh. Susah. Kalau Anda merasa memiliki negeri ini, ayo kenali pemimpin Anda. Ilmu Anda bisa mengangkat orang yang mulia. Siapapun yang terangkat nanti, tugas rakyat bukan mencaci maki pemerintah, doakan dia. Karena kita nggak pernah tahu hidayah Allah datangkan kepada dia kapan saja. Wallahu a'lam. Iya, harus mulai mengkritisi ini. Karena negeri ini betul-betul didirikan atas nama rahmat Allah. Rahmat Allah ini jangan dihilangkan penyebabnya. Masya Allah. Sehingga kalau bergulirnya waktu kita nggak mengkritisi secara rububiyah, ya sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang takut dengan kematian, tapi bercanda dengan maut setiap harinya. Ini pelaku maksiat takut dengan mati, tapi dia gemar berbuat dosa. Ini pelaku maksiat menganggap biasa maksiatnya, sebenarnya dia takut dengan kematiannya. Kalau dia sadar dengan betul-betul, dia akan punya rasa malu. Imannya akan menggetarkan jiwanya untuk timbul rasa malu. Cuma mau bilang apa? Imannya tidak stabil. Rutinitas keburukan yang dia rutinkan ini membuat imannya nggak berpengaruh. Malunya pun sudah mulai hilang. Kalau dia sadar, mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan gerakan badanmu, jangankan ucapan-ucapan yang kau lontarkan begitu saja. Ini setiap kata yang keluar dari mulutmu ini, malaikat menjadi saksi. Siapa yang bilang, Ustaz? Allah. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu malaikat kiri kanan mencatat kamu. Akhirat sudah mengatakan pun dikabarkan nanti, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tanganmu bakal ngomong, kakimu bakal jadi saksi. Kebayang enggak kalau tangan ini kerjanya korupsi, mencuri, menunjukkan pada keburukan, berbuat yang maksiat? Allahu Akbar. Dan ini masa sebentar, enggak lama. Anda mau bertobat tinggal beberapa waktu lagi, karena kita enggak pernah tahu kematian. Makanya kalau ditanya siapkah kita menghadapi malaikat maut, ya tentu kita belum siap. Cuma judul itu harusnya membuat kita bermuhasabah. Muhasabah dengan bahasa wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat-cepat minta ampun kepada Rabb yang menciptakan kamu. Kamu bela mati-matian kekasihmu kalau ada orang yang menghinanya. Kamu bela mati-matian temanmu, gurumu, sahabatmu kalau ada yang menghinanya. Tapi kamu nggak pernah marah ketika Allah dilecehkan. Kamu nggak pernah marah ketika Nabi Muhammad diremehkan. Mana imanmu? Ini terjadi bukan tidak. Masya Allah, orang menganggap canda tawa dalam agama hal biasa. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati, mengolok-ngolok agama ini terjebak dalam kekufuran. Banyak orang yang seperti itu. Terlontar. Ini sosial media bebas sekali mengekspos, mengedit, mengabarkan tentang sesuatu yang sifatnya Islam yang dirugikan. Mana iman kita? Mana keyakinan kita tentang agama yang mulia ini? Kepekaan kita akan ini pun sudah mulai hilang dengan sendirinya. Allahu Akbar. Kebayang kalau kematian mendatangi kita, apa yang bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Masya Allah. Allah tegaskan sekali. Kemudian siapa orang yang lil muttaqin, yang dikatakan orang yang bertakwa, orang yang betul-betul mempercepat minta ampun sama Allah. Karena pada akhirnya nanti kalau sampai dia nggak sempat minta ampun, kalau dia nggak berbuat dosa syirik, maka
tidak ada kekekalan buat orang yang berbuat dosa besar di neraka. Kita yang hidup bisa memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Sahabat kita, orang tua kita, guru-guru kita, manusia yang pernah berbuat salah, yang dibutuhkan mereka saat ini adalah doa dari kita. Ima orang tua kita katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Bukan mengembangbiakan kesalahan yang mereka lakukan. Kalau orang tua kita pernah berbuat salah, tugas kita memohonkan ampun kepada orang yang ditinggalkan. Bukan mengembangbiakan kesalahannya, bukan. Orang tua kita manusia, pasti berbuat salah. Makanya anak yang alim, yang berilmu, ketika mayit orang tuanya pengen disolatkan, dia berdiri di hadapan jamaah. Wahai yang hadir, di hadapan kalian terbujur kaku sosok manusia yang Allah wafatkan. Dialah orang tua kami, dialah saudara kalian. Mungkin ketika hidupnya banyak janji manis yang dia lontarkan, namun dia keburu wafat. Demi Allah, kalau seandainya ada janji-janji yang belum terlaksanakan, kami anaknya, kami keluarganya siap menanggung itu sebagai waris, hutang piutang dan lainnya. Bahkan Rasul pun tak mau menyalurkan mayit yang berhutang. Itu pun diulang nanti ketika mayit masuk ke lubang kubur. Ayuhal hadirun, wahai yang hadir, Nabi pernah bersabda, istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahul ana yus'al. Ini sunnah. Wahai yang hadir di pemakaman, istaghfiru li ahikum, mintalah kepada Allah ampunan buat saudara kalian ini. Was'alullah lahu at-tasbit, dan minta pula sama Allah di sela kau mohon ampun untuknya. Kemantapan hati menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul ana yus'al, dia sedang ditanya. Kebayang tidak? Ini manusia, orang tua, saudara, guru kita, tidak ada yang maksum. Sehingga kita minta ampunan sama Allah buat dia. Dan kita minta maaf buat yang ditinggalkan, buat orang yang pernah kenal sama dia, kalau dia pernah berbuat salah. Ini anak yang betul-betul berilmu. Ini sahabat yang berilmu. Ini murid yang berilmu. Bukan malah menyebar luaskan kesalahan gurunya, orang tuanya, sahabatnya, bukan. Kesian kalau dia belum sempat bertobat, jadi dosa jariah karena banyak yang mengikutinya, betul? Makanya betapa mulianya perkataan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tegas berkata, apa kata Imam Syafi'i? Kalau seandainya ada pendapatku yang berselisih dengan hadis yang sahih, wahai muridku Ahmad bin Hambal, buanglah pendapat gurumu ini ke tembok, ikuti hadis yang sahih. Karena dia berlepas diri, dia manusia, keputusannya bisa terjebak dalam kesalahan, dia minta ampun. Maka Imam Ahmad dengan cerdasnya mengabarkan tentang kemuliaan gurunya. Banyak perbedaan antara murid dengan gurunya, tapi dia jelaskan di mana letak perbedaannya, dan semoga Allah ampunkan guruku karena tidak sampainya hadis kepada beliau. Ini yang paling baik. Orang tua juga sama. Jadi kalau keburukan, tradisi yang ditinggalkan adalah sebuah keburukan, ayo, jangan sampai berkepanjangan. Cuma khawatir kalau kematian mendatangi kita, bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Iya, jadilah orang yang bertakwa, orang yang betul-betul mengerti. Allah akan lakukan kebaikan-kebaikan buat orang yang bertakwa tersebut. Ayat lain di kelanjutan surat Ali Imran ayat 135-nya itu ada ayat yang mengatakan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Berkait dengan orang yang mau menemui di kematian, ayat mengingatkan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri
mereka ingat akan Allah. Jadi dia muhasabah. Karena tadi dikatakan min rabbikum. Rabbnya ini, rububiyahnya Allah ini dia sadari, iya. Kenapa saya suka berbicara dusta? Karena lingkungan saya kebanyakan pembohong. Lingkungan saya kebanyakan orang-orang yang suka berdusta. Maka saya terbiasa berdusta. Kenapa saya suka minum khamar? Karena lingkungan saya semua membiasakan khamar. Kenapa saya suka merokok? Karena lingkungan saya semua merokok. Ya, manusia terbawa dengan lingkungannya. Tapi ketika dia sadar, dia percepat. Ya, saya dulu nggak tahu kalau rokok itu haram. Karena yang saya tahu haram cuma khamar doang, minuman keras. Tapi ternyata setelah saya lihat ayatnya dan saya pahami, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Maka Islam haramkan semua yang berbahaya. Dan pabrik rokoknya pun mengatakan rokok membahayakan. Betul? Oh iya ya. Ini dia pegang nih hukum. Oh iya. Dan nggak hanya itu saja, mungkin nggak tunggu fatwa MUI, karena mungkin nggak sampai bahasan ke beliau di sana. Ternyata saya juga bisa mengharamkan makanan-makanan gorengan di pinggir jalan. Kenapa? Karena minyaknya itu kalau dibawa ke dokter ahli yang lebih mengerti tentang standar minyak yang layak pakai, ini udah nggak layak pakai, betul? Ini minyak kayak habis ganti oli mesin, masya Allah. Coba tanya sama ahlinya, kira-kira minyak ini buat kesehatan bagaimana? Oh, ini nggak bagus, ini membahayakan, bisa haram loh, nggak nunggu fatwa. Ini kehati-hatian buat orang yang berilmu, dia pikirkan. Makanya walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, kalau dia terjebak dalam kemaksiatan dan dia menzolimi dirinya, fastaghfiru lidzunubihim, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, dia cepat ingat Allah. Oh iya ya, Allah baik, cuma nerima yang baik. Ini yang jadi masalah, kebaikan yang saya lakukan ukurannya siapa? Kalau ukurannya saya baik, menurut saya bahaya. Tapi kalau ukurannya baik menurut Allah, ini yang paling penting. Karena ada standar SOP-nya Quran, nggak main-main. Makanya apapun nanti yang menentang Quran, apapun yang menentang sunnah, maka mutlak haram hukumnya. Walaupun dirangkai dengan kata yang indah, dosa tetap dosa, maksiat tetap maksiat. Khamar dirubah namanya tetap khamar. Maksiat juga sama, dikemas seperti apapun. Jangan terkecoh dengan ahli-ahli syair, jangan terkecoh dengan ahli-ahli kalam, orang-orang yang pandai merangkai kata dengan bahasa-bahasa yang indah. Yang mesti kita lihat, yang haram diharamkan tidak, yang halal dihalalkan tidak. Pun dia hafal Quran, dia pandai merangkai kata, hadis dan lain sebagainya. Kalau yang haram dikatakan halal, yang halal pun dia bikin subhat dan lainnya, wallahi jangan diikuti. Takutlah kepada Allah. Zakarullah, dia ingat Allah. Salah satu mengingat Allah, aksiru dzikra hadhimil ladzah. Buat laki-laki perbanyak ziarah, ingat zat yang menyetop kenikmatan. Zurul kubur tuzakkirukumul maut. Hai laki-laki, kata Rasul, zurul kubur, banyak ziarah. Banyak ziarah. Berziarah kuburlah kalian. Kalian akan ingat mati nanti. Bertendanglah ke Mekah Madinah, berziarahlah ke makam Rasul, berziarahlah ke Baqi, supaya kita hidup. Karena orang yang ingat mati, orang yang hidup hatinya. Tapi orang yang tidak ingat mati, orang yang dimatikan hatinya oleh Allah. Dia lupa semua yang dia lakukan bakal ditanya. Masya Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dia akan menjadi orang yang dengan ayat ini sesuai. Sembahlah Rabb yang menciptakan kalian sampai datang al-maut, al-yakin al-maut, kematian. Hidupmu tercipta untuk beribadah, bukan cuma menikmati dunia. Mulailah takut kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, bukan wastaghfaru. Dia percepat minta ampun sama Allah. Bicara minta ampun macam-macam nanti. Kita bisa minta tolong sama orang yang masih hidup dan beragama baik. Tolong bantu doalah supaya Allah ampunkan saya, boleh. Atau kita minta ampun langsung juga bagus, asal paham tauhid.
Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung kepadaku ku jawab. Boleh. Atau kita bertawasul dengan amal soleh, karena doa itu dua maknanya. Doa, imma doa diterjemahkan meminta hajat kepada Allah, atau doa diterjemahkan seperti orang yang beribadah secara umum. Ya, bahwa orang yang berdoa itu bisa berwasilah dengan amal perbuatannya. Masya Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dia sadar tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di mana mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedangkan mereka mengetahui. Karena mereka tahu sekali yang namanya taubat itu memiliki komitmen. Salah satunya tidak mau kembali ke masa lalu. Untuk merasakan manisnya iman, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, yakni salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang bisa merasakan manisnya iman kalau yang pertama adalah ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika dia meletakkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya yang utama, tidak ada yang lain. Ukurannya Allah, ukurannya Rasul. Yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai semua karena Allah, membenci pun sama karena Allah. Dan yang terpenting yang ketiga, ayakra yauda fil kufur badait anqadahullah kama yakrahu aykdaba wajhu finnar. Yakni betul-betul menyesal, enggan untuk kembali ke masa lalunya yang buruk. Ya, dia takut untuk kembali ke masa lalunya. Benci, seperti bencinya kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempersiapkan datangnya kematian. Karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Sekarang kita bisa berkumpul, mungkin besok kita bisa berpisah. Sekarang kita takziah, mungkin besok kita ditakziahin. Tapi yang paling baik, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Percepat minta ampun sama Rabb kalian dengan cara bermuhasabah diri. Sudahkah kita bertobat kepada Allah? Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu. Ya khair, fadhal. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar Umar mengejar-ngejar unta Baitul Mal karena takut Allah. Namun saat ini di mana Baitul Mal ya Ustaz? Akhi fillah, kondisi pemerintahan zaman Umar tidak seperti zaman kita. Bukan berarti lantas kalau dulu ada Baitul Mal, sekarang kita nggak bisa beragama tanpa Baitul Mal zaman Umar gitu loh. Sama seperti dari kemarin orang bertanya tentang kondisi negeri kita yang mungkin sistem pemerintahannya tidak Islami. Ya. Tapi bukan berarti antum tidak bisa berkarya di atas negeri ini. Antum harus akui, ya banyak orang-orang yang berpendapat saya nggak mau memilih karena Indonesia ini demokrasi sistemnya. Astagfirullah. Akhi, tidak ada urusannya memilih dengan demokrasi. Karena memilih dan dipilih sejak zaman sahabat pun sudah ada, betul? Antum harus berpikir jauh. Karena kalau antum sampai nggak memilih dengan sistem pemerintahan yang menurut antum mungkin salah, tetap yang terangkat dengan cara dipilih, betul? Akhirnya yang milih koruptor tadi, yang milih homo, yang milih lesbian, yang milih pencopet dan lainnya. Kira-kira orang-orang seperti ini milihnya yang kayak gimana? Dan antum tetap tinggal di sini wajib patuh, betul? Allahu Akbar akhi. Yuk cintai negeri kita dengan cara yang syar'i. Bukankah nasihat Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Yuk anak bangsa, kita bergandeng tangan. Yuk kita belajar. Jadilah rakyat yang pinter, rakyat yang cerdas. Apapun kondisi pemerintahan kita yang akan datang, Allah telah takdirkan. Sekarang kaos sebanyak-banyaknya dibuat sablonan ganti presiden. Lah kalau rakyatnya nggak mau berubah, presiden siapapun nggak akan pernah benar, betul?
Ayo, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak ngerubah satu kaum sebelum tiap orangnya mau merubah. Ya gimana pemerintah ini mau mengharamkan rokok pasang iklan, lawang kitanya masih enjoy dengan rokok. Gimana riba tidak pasang iklan, lawang kita sholat masih ngantongin ATM konvensional, betul? Dan lain sebagainya. Ayo kita berubah. Kita berbangga kalau kita belajar sejarah. Sering saya tekankan sekali, Indonesia ini merdeka karena ada wasilahnya orang-orang soleh. Sebut satu pahlawan yang pernah hidup sebelum kemerdekaan di Indonesia, kecuali dia seorang muslim, betul? Tidakkah kita mau berbangga dengan adanya tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Teku Cik Ditiro, dan lain sebagainya. Pendahulu-pendahulu yang menyebabkan Allah turunkan rahmat buat negeri ini. Maka diterima ketika terjadinya kemerdekaan, diakui oleh penerus-penerus pendahulu-pendahulu tadi yang kita sebut. Atas berkat rahmat Allah, betul? Dan Indonesia merdeka karena rahmat Allah. Tinggal kitanya yang sadar, rahmat ini datang ke siapa? Makanya saya bilang dengan tegas, wahai bos-bos kafir musyrik dari negeri musyrik, kalian bawa uang sebanyak apapun ke negeri kami untuk membeli negeri ini. Negeri ini hanya untuk orang Islam dari Allah. Sampai kapanpun tak akan pernah terbeli. Itu keyakinan kita. Harus. Ayo bangun negeri ini dengan cara yang syar'i. Ya, mudah-mudahan satu waktu nanti kita punya pemimpin yang ngerti agama dengan benar dan dia mendirikan Baitul Mal. Insya Allah. Ya. Jadi yuk jadi bangsa yang cerdas, bangsa yang beriman, bangsa yang bertauhid. Allah sudah janji, Allah nggak mungkin bohong. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard. Allah akan bukakan berkat dari langit dan bumi kalau iman sudah merata di setiap negeri-negeri di muka bumi ini. Tingkatkan iman kita. Insya Allah Indonesia 5-10 tahun ke depan akan mengalahkan negeri-negeri lain, insya Allah. Insya Allah, karena kita lihat anak-anak mudanya bangsa ini, masya Allah, tegak tauhid di mana-mana. Ya, masya Allah. Assalamualaikum. Sependek ilmu saya ya Ustadz, saat Allah menghalalkan dinar dan dirham, namun International Monetary Fund (IMF) melarangnya dan mengganti uang kertas sebagai alat tukar dan semua negara menyetujuinya. Bukankah itu sama dengan mengharamkan yang Allah halalkan ya Ustadz? Iya betul. Antum nggak salah. Cuma kondisinya kalau antum melihat kemungkaran, antum bisa gak ngerubah dengan tangan. Kalau bakal timbul mudarat, jangan robah dengan lisan, ajak orang pinter. Pun suara antum nggak didengar, jangan bosan mendoakan. Kenapa ada Islamophobia sekarang? Dunia ini fobia dengan Islam. Karena dunia sudah dicengkram oleh 4 cakar mafia. Cakar konvensional, cakar prostitusi, cakar judi, dan cakar narkoba. Dan keempat maksiat mereka ini cuma Islam yang berani bilang haram, betul? Dunia nggak ada yang berani bilang kecuali Islam yang bilang haram. Sehingga 4 mafia ini khawatir kalau dunia ini mengakui kebenaran Islam, yang berani mengharamkan konvensional, riba, yang berani mengharamkan judi, berani mengharamkan pelacuran, ya, berani mengharamkan narkoba, minuman-minuman keras. Kebayang tidak? Mereka akan gulung tikar. Mereka buat bagaimana caranya Islam itu menakutkan, Islam itu mengkhawatirkan, Islam itu teroris, Islam itu pembantai. Allahu Akbar. Dan banyak orang yang percaya itu, sehingga dibuatlah semua standar internasional, kayak airport kalau sudah internasional, di dalamnya itu harus siap menjual rokok, menjual minuman keras. Ya mau bilang apa? Dunia terlanjur dikuasai oleh mereka. Nah, tapi nggak ada yang bisa mengembalikan kecuali Allah. Makanya tugas kita buka sabab datangnya rahmat Allah tersebut. Karena kalau sudah rahmat Allah datang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil pun bisa mengalahkan kelompok besar izin Allah. Ini yang mesti kita buat nih. Maka nggak usah khawatir.
Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah dimanapun kita berada. Yuk tegakkan Islam, tegakkan tauhid di bumi Indonesia ini. Semoga Allah jaga kita dan menjadi hamba-hamba Allah yang siap berjumpa dengan kematian, walaupun kita nggak tahu kapan kematian datang. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kematian yang baik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini dua penanya saja, saya kasih dua aja ya. Ya, ada satu lagi. Ustadz, apakah bisa kurban 1 ekor kambing tapi pahalanya untuk satu keluarga? Bisa, asal yang nyembelih satu orang. Nabi contohkan, ya Allah, terimalah korban Muhammad untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Ya, asal satu orang yang beli satu kambing. Ya, kalau sapi maksimal 7. Ya, satu orang bagus bisa beli satu sapi. Tapi kalau mau patungan 7 jangan lebih. Ya silakan. Jadi boleh kita libatkan, tapi tidak boleh korban buat yang mati. Ya Allah, terimalah korban untuk almarhum ayah saya, tidak ada. Tapi ya Allah, terimalah korbanku ini dan untuk ayahku. Boleh libatkan. Cuma kalau khusus orang mati sudah meninggal, sudah selesai, putus hubungan sudah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan. Ya, semoga Allah muliakan kita insyaallah. Taib, jaga ukhuwah di antara kita, saling mendoakan. Yuk perdalam agama dengan cara yang benar. Doakan negeri kita, doakan pemimpin-pemimpin kita agar Allah selalu berikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Buat 3 penanya ini, panitia menyiapkan 3 hadiah, bisa diambil di depan insyaallah ya. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.